Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dengan NIM 1051911114625 dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan, dosen pengampu Ibu Dr. Dalifah Nihaya SPSI MPD. Baik, kami dari kelompok 4 Psikologi Perkembangan akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teori Perkembangan Behavioristik dengan beranggotakan saya sendiri Firmansyah, yang kedua Jafar Rahmatullah, dan yang ketiga Muhammad Fahri Antariksa. Dan saya pemateri pertama akan menyampaikan yaitu latar belakang. Jadi teman-teman sekalian, psikologi perkembangan itu merupakan suatu cabang ilmu yang sangat krusial dalam memahami berbagai manusia, baik itu bertumbuh belajar dan berinteraksi dengan dunianya. Dalam sejarah perkembangannya muncullah berbagai aliran pemikiran behaviorisme. Aliran ini memfokuskan pada perhatiannya pada perilaku yang tampak dan bagaimana lingkungan membentuk perilaku tersebut melalui proses belajar. Jadi, dua tokoh besar yang memberikan kontribusi fundamental dalam aliran ini adalah B.F. Skinner dan Albert Bandura. Jadi, Skinner itu dikenal dengan teorinya yang dikenal dengan operan conditioning, yang menekankan bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi dipengaruhi oleh konsekuensi yang menyertainya, baik itu berupa penguatan reinforcement maupun hukuman punishment. Pandangan Skinner cenderung mekanistik, di mana individu dianggap sebagai objek yang dibentuk oleh stimulus eksternal. Di sisi lain juga Albert Bandura melakukan pengembangan yang evolusioner melalui teori belajar sosial atau social learning theory. Bandura jabati keterbatasan behaviorisme radikal dengan memasukkan unsur kognitif dan atau proses berpikir dalam belajar. Ia berpendapat bahwa manusia itu tidak hanya belajar dari pengalaman langsung, tetapi juga melakukan pengamatan terhadap perilaku orang lain. Baik, yang selanjutnya yaitu rumusan masalah pertama, yaitu apa saja itu konsep dasar mekanisme teori operat conditioning dari B.F. Skinner. Rumusan yang kedua yaitu bagaimana mekanisme teori belajar sosial dari Albert Bandura dalam menjelaskan perkembangan perilaku. Rumusan yang ketiga, apa saja itu perbedaan serta persamaan yang mendasar antara pandangan B.F. Skinner dan Albert Bandura. Dan rumusan yang terakhir yaitu bagaimana implementasi dari kedua teori tersebut dalam konteks pendidikan dan pengembangan individu. Yang selanjutnya yaitu tujuan penyusunan makalah, yaitu untuk menjelaskan secara mendalam prinsip penguatan dan hukuman menurut B.F. Skinner. Yang kedua, menguraikan proses belajar melalui pengamatan dan konsep efikasi diri menurut Albert Bandura. Dan tujuan yang ketiga yaitu melakukan analisis komparatif antara behaviorisme radikal Skinner dan kognitivisme sosial Bandura. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk memberikan gambaran mengenai penerapan teori behavioristik dalam upaya pembentukan perilaku positif. Selanjutnya yaitu manfaat penulisan. Jadi makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, berbagai referensi tambahan dalam studi psikologi perkembangan. Secara praktis itu makalah ini diharapkan dapat membantu pendidik maupun orang tua memahami cara memberikan stimulus model perilaku efektif bagi perkembangan anak.
Sekian dari pemateri saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Jafar Rahmatullah dengan NIM 105.111.111.5925 akan membacakan materi yang kedua. Pembahasan 1. Teori behavioristik dalam psikologi perkembangan memandang bahwa perilaku manusia dibentuk oleh lingkungan melalui proses belajar yang melibatkan stimulus dan respons yang dapat diamati. Perkembangan individu terjadi karena pengalaman dan interaksi dengan lingkungan, di mana perilaku yang diperkuat melalui penguatan akan cenderung diulang. Tokoh penting seperti Ivan Pavlov, Classic Conditioning, John B. Watson, Perilaku Teramati, dan B.F. Skinner, Operant Conditioning, menjelaskan berbagai mekanisme belajar tersebut. Dalam konteks pendidikan, teori ini diterapkan melalui latihan, pengulangan, serta pemberian penghargaan atau hukuman untuk membentuk perilaku yang diinginkan, sehingga lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan, sikap, dan keterampilan individu. Pembahasan 2. Teori Operant Conditioning dari B.F. Skinner menjelaskan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh konsekuensi yang mengikutinya, yaitu melalui penguatan reinforcement, baik positif maupun negatif, untuk meningkatkan perilaku, hukuman punishment untuk mengurangi perilaku, serta shaping untuk membentuk perilaku secara bertahap. Sementara itu, Albert Bandura melalui teori belajar sosial menekankan bahwa belajar tidak hanya dari pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan modeling, dengan proses utama berupa perhatian, ingatan, reproduksi, dan motivasi yang memungkinkan individu meniru perilaku orang lain. Efikasi diri menurut Albert Bandura adalah keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan tugas atau menghadapi tantangan. Dalam psikologi perkembangan, B.F. Skinner dan Bandura sama-sama menekankan peran lingkungan, namun berbeda pendekatan. Skinner menekankan perilaku sebagai hasil stimulus respons tanpa melibatkan proses kognitif, dengan belajar melalui trial and error serta penguatan atau hukuman, sehingga individu cenderung pasif. Sebaliknya, Bandura menekankan peran kognisi seperti perhatian, ingatan, dan motivasi, serta belajar melalui observasi modeling, sehingga individu dipandang aktif dengan adanya hubungan timbal balik antara perilaku, kognisi, dan lingkungan, reciprocal determinism. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faryantar Riksa dengan NIM 105.19111.6225 dengan dosen pengampu Dr. Musdalifah Inayah. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya dari teman kelompok saya dengan judul Teori Perkembangan Behavioristik. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan ketiga, yaitu analisis perbandingan teori Skinner dan Bandura. Meskipun keduanya sepakat bahwa lingkungan berpengaruh besar, terdapat perbedaan mendasar. 1. Peran kognisi. Skinner mengabaikan proses mental internal atau pikiran, sedangkan Bandura menganggap proses kognitif sangat menentukan apakah seorang akan meniru suatu perilaku atau tidak. Yang kedua, sifat belajar. Skinner menekankan belajar melalui trial and error, mencoba-coba, dan konsekuensi langsung. Sementara Bandura menekankan belajar melalui pengamatan sosial tanpa harus melakukan perilaku tersebut secara langsung terlebih dahulu. Yang ketiga, agensi manusia. Agensi manusia dalam teori Skinner, manusia cenderung pasif, dikendalikan lingkungan,
Dalam teori Bandura, manusia dipandang lebih aktif melalui konsep determinisme, timbal balik, interaksi antara perilaku orang atau kognisi dan lingkungan. Yang keempat, itu implementasi dalam dunia pendidikan. Dalam praktik pendidikan, teori Skinner digunakan melalui sistem reward, poin plus atau memotivasi dalam siswa. Sementara itu, teori Bandura digunakan oleh guru dengan cara menjadi teladan atau model yang baik karena siswa cenderung meniru sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh pendidikan di kelasnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Skinner menekankan bahwa perilaku dibentuk oleh penguatan dan hukuman dari lingkungan. Sedangkan Albert Bandura menambahkan peran kognitif dengan menunjukkan bahwa pelajar juga terjadi melalui pengamatan dan melibatkan keaktifan individu. Perbedaan utama keduanya terletak pada peran proses mental, di mana Skinner melihat individu lebih pasif, sementara Bandura memandang individu sebagai agen aktif dalam praktik pendidikan. Kedua teori ini saling melengkapi karena penguatan efektif membentuk kebiasaan, sedangkan permodelan penting dalam membangun karakter dan nilai. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri presentasi pada kali ini. Saya tutup dengan membaca Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.